Ya, selamat berjumpa kembali dalam praktik fisika. Kita akan belajar menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong dan mikrometer. Nanti dari pengalaman mengukur itu ternyata nilai yang dapat dikembangkan, nilai-nilai yang dapat dikembangkan itu adalah bahwa pengalaman mengukur itu dapat melatih kepekaan. Saya ambil contoh, kalau kalian pernah menimbang kemudian ya misalnya 1 kilo, terus kamu rasakan diangkat gitu, kira-kira 1 kilo itu seperti uh, ya berapa beratnya, maka ketika kalian bisa merasakan itu kalau misalnya beli gula 1 kilo atau beras gitu kan, bisa kamu angkat itu kira-kira timbangannya akurat atau enggak. Atau misalnya nimbang telur gitu, telur kalau pernah nimbang telur, telur ayam tentu saja, kira-kira akan tahu isi berapa gitu, berapa butir. Nah, 1 kilo kan kurang lebihnya berapa? 16 ya. Nah, mungkin kalau yang nggak pernah, bisa jadi timbangannya rusak, terus 1 kilo kira-kira 30 tekor itu kalau kamu jualan. Oke, itu termasuk meter ya, bisa bayangkan 1 meter itu berapa. Maka kalau tanpa mengukur, misalnya melihat ukuran kamar kalian berapa, itu sudah bisa bayangkan. Maka pengalaman mengukur dapat melatih kepekaan. Ya, itu kita langsung saja ke pengukurannya. Akan mulai dari ya ini. Yang pertama, dalam keseharian itu bisa digunakan ya, misalnya kalau produk obat itu selalu ada takaran komposisi ya, berapa miligram, nah, itu menunjukkan dari hasil pengukuran. Kemudian untuk menyatakan pertumbuhan bayi itu sehat atau enggak, juga bisa dilihat dari pengukuran misalnya tinggi badan atau beratnya ya. Itu bisa dinyatakan. Yang lainnya misalnya produk makanan, misalnya kalau kamu beli atau makan burger dari merek yang sama, dibeli di mana saja kok rasanya sama, karena ada standar, ya standar itu adalah ukuran ya, entah dari ya tepungnya atau ya rempah-rempahnya ketika digunakan. Oke, saya kira ya banyak sekali ini alat-alat yang mungkin pernah kamu gunakan. Nah, untuk kali ini kita batasi jangka sorong sama mikrometer ya. Ini alatnya, jangka sorong. Ya, nanti kalian ya, nanti kalian buka di KCR ya, buat laporannya. Pertama yang harus dibuat itu kamu lengkapi pakai AVS warna putih ya. Atau ini boleh di print, tinggal dilengkapi, tulis tangan. Ya, tujuannya udah dituliskan, kemudian alat dan bahan, kemudian yang akan kita ukur menggunakan jangka sorong itu nanti balok, saya ambil misalnya apa ini, emas batangan, diukur panjang, lebar, dan tingginya, maka kamu hitung volumenya tentu saja berdasarkan angka penting ya, maka angka pentingnya kamu pelajari lagi. Kemudian kubus juga, kalau menggunakan penggaris itu sekitar, ya ini kita lihat kurang lebihnya 2 cm, tapi nanti akuratnya kalau menggunakan jangka sorong dapat sisi berapa, terus kamu hitung volumenya, tentu saja berdasarkan angka penting. Terus yang mikrometer kita ukur keping logam ya. Saya ambil uang Rp1.000 ini zaman dulu. Kalau masih menyimpan katanya ini harganya jadi mahal ini sekarang. Ya, diameternya kita ukur berapa, kemudian tebalnya, terus ketika menghitung luas, pi r kuadrat rumusnya, luas lingkaran. Nah, karena yang diukur diameter berarti R-nya itu kamu ganti setengah D, ya dikuadratkan, maka rumus A itu jadi 1/4 pi D kuadrat. Yang ini saya sampaikan, 1/4 itu bukan dari hasil pengukuran, maka jangan dipandang sebagai angka penting. Termasuk pi ya, 22/7 atau 3,14 kalau kamu hitung, itu bukan angka penting. Jadi yang dipandang sebagai angka penting hanya diameter dan tebal.
volume juga demikian, tinggal alas kali tinggi. Maka yang A ini harus betul, kalau ini salah maka V juga salah. Ya, selanjutnya kalau udah bisa membaca, saya uji lagi dengan soal ini jangka sorong, ini mikrometer, tinggal baca saja. Ya, nanti jawabannya di sini ya. Terus angka penting juga saya uji lagi, 2 soal aja. Ini penjumlahan, ada notasi ilmiahnya ya. Kemudian pembagian ya, berdasarkan angka penting. Oke? Ya. Lagi kita langsung saja. Ya, kita langsung ke alat ukurnya, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Ini banyak digunakan di industri, misalnya industri otomotif untuk mengukur ya terutama baut dan sebagainya ya, onderdil mobil yang terutama ukurannya kecil-kecil ya. Ya, kita mulai dari jangka sorong. Ini gambarnya, saya kira di SMP juga pernah. Kemudian ketika dipakai mengukur diameter luar suatu benda, maka tinggal bendanya dijepit di sini ya, ini namanya rahang bawah, ini rahang atas, terus yang sebelah sini nih ya, yang merah ini namanya rahang geser, tinggal jepit, artinya dia bisa bergeser. Nah, kemudian dikunci biar tidak bergeser, baru dibaca. Nanti cara bacanya. Sekarang kalau untuk mengukur diameter lingkaran dalam benda, misalnya tabung atau pipa pralon, oh ya, berapa diameter lingkaran dalamnya, nah, geser pakai rahang atas ya, nanti tinggal kunci baca. Ya, berikutnya mengukur kedalaman benda, misalnya botol atau tabung. Ya, gunakan yang ujung di sini ketika ini digeser ya, maka di sini ada kawat yang lihat ini yang bawah kelihatan kan? Nah, tinggal baca berapa ukurannya. Ya, sekarang sebelum membaca, saya kenalkan namanya skala utama dan skala Nunius. Skala utama. Oh ya, nanti untuk membaca yang atas ini ukurannya biasanya dalam inci. Kita abaikan dulu karena inci itu tidak biasa kita gunakan. Mungkin kalau di luar negeri baru ya. Kita biasa menggunakan satuan ini sentimeter ya, dalam sentimeter. Yang bawah aja. Nah, nanti ada skala utama yang kedap-kedip itu bisa kelihatan kan, kedap-kedip. Kemudian setelah baca skala utama, skala Nuniusnya itu yang kedap-kedip. Nah, skala Nunius itu untuk ketelitian, ternyata ketelitiannya dalam sekitar 0,01 mm ya. Nah, nanti dalam membaca, kalau misalnya ada ukuran 2 cm, maka ketika kalian mengukur, ternyata harusnya kurang lebih itu 2 cm plus minus 0,05 cm atau 0,5 mm ya. 0,05 cm. Berarti kalau misalnya mengukur 2 cm, maka ketika kamu dapat angka 2,04 cm itu masih presisi, atau misalnya 1,96 cm gitu. Itu berarti masih presisi atau akurat ya. Tapi kalau udah di luar, misalnya 12 yang harusnya 2 cm, ternyata kamu ngikur dapat 2,12 cm. Berarti itu udah di luar keakuratan ya. Entah karena alatnya kurang standar atau dalam penglihatan ya. Nah, mata kan beda-beda ya. Oke, itu. Kita langsung saja, kita coba pakai cara membacanya. Ya, yang pertama kamu perhatikan adalah cari angka 0 skala Nunius ini yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian dibaca skala utama sebelum angka 0 ini. Berarti garis ini kan, garis ini kan ditunjukkan oleh nilai. Ini ada 4, seperti baca penggaris itu 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. Nah, 4,7 karena 0 ini tidak berimpit, berarti 4,7 sekian, ada lebihnya. Nah, sekiannya itu adalah, kamu lihat angka skala Nunius ini, garisnya berimpit dengan skala garis utama. Hanya ada 1 ya. Nah, nanti kesulitannya di sini, kadang ragu, apakah 3 atau berapa. Ini udah ditunjukkan, 4 ya. Oke?
berarti jadi 4,74 cm. Paham? Kita coba sekali latihan. Nah, kalau ini saya geser, ini masih bantu, misalnya dapat ini, sebelum angka 0 ini kan 3 ya, 3,1, 3,2, ada garis lagi, 3,3, sekian. Nah, sekiannya lihat ini, garis yang berimpit adalah 2, berarti 3,32. Oke? Ya, saya kasih kesempatan, coba sekali, silakan, misalnya dapat angka demikian. Ya, sebelum angka 0, di sini berapa? Nah, 5 ya. 5 sebelum garis 1 berarti 5,0 sekian. 5,0 sekian. Sekiannya satu garis skala Nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, ini kadang agak ragu ini. Mana? 7 enggak, 5 enggak, 4. 2. Nah, di sini agak sulit. Kalau diperhatikan ini yang paling berimpit adalah 8 ya. Coba kita tulis 8. Apakah betul? Ya, tepat ya. Jelas? Ya, sekali mencoba saja. Sekarang kita pakai buat mengukur tadi emas batangan ya. Kita ukur panjangnya. Nah, ini anggap sudah kita jepit terus dapat angka demikian sekitar ini ya misalnya. Ya, ini. Ya. Ini sebelum angka 0 itu menunjukkan garis berapa? Koma sekian, lebihnya adalah di sini garis yang paling berimpit itu adalah sama 4 ya. Oke, kamu catat. Ya. Jadi saya bantu, skala utamanya adalah 4 ya. Skala Noniusnya 4. Silakan ditulis itu ukuran panjangnya. Nah, untuk ukuran lebarnya misalnya dapat angka demikian. Ya, ini ya. Berapa? Sebelum angka 0, ini. Terus ada satu garis. Nah, kemudian skala utamanya Bapak set di angka 4 juga. Oke? Ya, ditulis lebarnya. Kemudian sekarang sekali lagi untuk yang tebal. Tebal emas batangan kurang lebih misalnya saya ambil demikian. Oke? Berapa ini? Sebelum angka 0, ya, ada garis ini berapa? Terus tepatnya adalah skala Noniusnya adalah 4 ya. Oke, kamu catat. Ya, satu lagi kubus. Tadi kalau pakai penggaris itu dapat 2 cm. Sekarang kalau pakai jangka sorong misalnya dapat angka demikian. Ya. Oh. Ya, ini ya. Kegedean. Ya, ini ya. Sebelum angka 0 itu angka berapa? Kemudian skala Noniusnya di sini menunjukkan angka 4. Oke, kamu hitung volumenya. Sekarang kita menggunakan yang namanya mikrometer. Ya, bagian-bagiannya mikrometer ini ada poros tetap, dia tidak bisa bergeser, kemudian ada poros geser ya, atau putar. Jadi ini bisa bergeser ke dalam atau ke luar dengan cara memutar ini ya. Kemudian skala utama yang kita baca pertama kali, kemudian skala Noniusnya untuk ketelitiannya, kemudian ini tadi pemutar untuk menggeser-geser poros geser ya, kemudian ini pengunci biar tidak bergeser lagi. Oke, nah benda yang akan diukur tinggal dijepit di sini. Nah, kita langsung saja cara menggunakannya itu tinggal dijepit, kemudian ya, demikian. Kemudian cara membaca alat ukurnya.
Nah, ini kalau dari gambar ini maksimal hanya 10 mm, ini skala utamanya ya. Nah, skala utamanya, ini skala kecilnya. Berarti ini berapa? 10 mm. Kalau benda yang lebih dari 10 mm tidak bisa menggunakan mikrometer. Langsung cara membaca, ya, misalnya ini langsung Bapak tunjukkan, misalnya kayak ini ya, kisaran 9 dulu, dapat angka demikian. Pertama baca skala utama di sini ya, yang paling dekat dengan garis ini, itu adalah angka 9. Kemudian diperhatikan setelah angka 9 ini ada garis bawah enggak? Nah, di sini ada ya. Berarti kan dibaca 9,50. 50-nya saya simpan dulu. Sekarang lihat skala Numiusnya di sini, angka yang primpit atau ya segaris dengan garis horizontal skala utama ini adalah angka 20 ya. Nah, pasti 20. Berarti dari 9,50 ditambah 0,20. Maka menjadi 9,70. Oke, paham? Kita lihat ya, tepat ya. Nah, sekali lagi saya pakai masih kisaran 9. Ya, misalnya dapat angka demikian. Diperhatikan angka 9. Setelah angka 9 tidak ada garis ya di bawahnya ya. Berarti dibaca 9,00. Nah, kemudian skala Indonesia ini 30. Nah, setelahnya ini yang primpit adalah 31. Berarti dibaca 9 langsung saja 31. Oke? Ya, tepat ya, paham ya? Oke, saya anggap paham. Kemudian langsung saja tanpa latihan kalian saya suruh membaca, kita ukur diameter benda. Tadi uang ya, keping logam 1000-an, misalnya dapat ukuran demikian. Untuk pertama kita ukur diameternya ya. Nah, diameternya dapat angka, silahkan kamu catat. Sebentar. Agak lama mutarnya. Ya. Keping logam. Ya, misalnya dapat ini. Ya, ini angka skala utamanya angka berapa? Terus setelahnya ada garis ke bawah enggak? Nah, kalau enggak, nah kemudian angka di sini yang primpit ini 20, terus ada satu garis lagi, ya. Berarti kamu tulis itu diameternya ya. Oke? Sudah semuanya? Nah, tinggal tebalnya lagi. Sekarang tebalnya dapat angka ya, lagi. Ya, enggak sesuai ukuran ya. Biar kalian bisa baca aja ini. Berapa ini? Di atasnya enggak ada, tapi ada satu garis, berarti dibaca sekian, terus ditambah dengan 0, sekian, ini 20, terus ada satu garis lagi, 21 ya. Ya, kamu catat, itu dapat tebalnya, hitung berapa luas, hitung berapa volume, dikasih waktu 1 minggu, laporannya dikirim ke GCR, silahkan, selamat mengerjakan, sampai ketemu di fisika berikutnya ya, materi berikutnya. Terima kasih, jaga kondisi.